Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ayuhat tulab wa talibat, kaifa halukum? Khair, alhamdulillah. Baik, hari ini kita akan membahas materi-materi akhir ya di mata kuliah kurikulum. Karena esensi dari pengembangan kurikulum itu kan mengembangkan isi dari pembelajaran, yakni mengembangkan silabus dan RPP. Jadi kita masuk pada pembahasan pengembangan silabus. Nah, pengembangannya seperti apa? Nah, ini ya, kita masuk pada pengertian silabus. Silabus merupakan rancangan pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran dengan tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Nah, ini yang ada dalam silabus yang nantinya akan kita bahas. Dalam silabus ini antara KTSP dan K13 ini memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama, kalau dalam KTSP ini menggunakan kata standar kompetensi. Kalau dalam K13 menggunakan kompetensi inti. Seperti itu ya. Kemudian, komponen penyusunan silabus. Ada beberapa komponen dalam penyusunan silabus. Yang pertama yakni identitas. Yang kedua kompetensi dasar, standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok, kegiatan belajar, indikator penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Jadi biasanya untuk standar kompetensi dan kompetensi dasar ini sudah ditetapkan. Nah, ini sudah ditetapkan oleh pemerintah ya. Jadi sekolah itu mengembangkan dari sini, mulai dari materi pokok sampai sumber belajar. Nah, jadi ini bisa dikembangkan oleh sekolah masing-masing. Langkah-langkahnya seperti apa? Yang pertama yakni mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah ada terlebih dahulu. Dari SK dan KD ini kemudian kita identifikasi materi pokok pembelajaran. Misalnya untuk kelas 1 MA ya, misalnya kita menggunakan kita menampilkan atau kita membuat materi pertama yakni ta'aruf atau perkenalan. Nah, ta'arufnya ini nanti tentunya kan berbeda dengan ta'aruf yang ada di MTS maupun yang ada di MI. Seperti itu. Kemudian mengembangkan kegiatan pembelajaran. Misalnya apa? Kita menggunakan media apa? Kita menggunakan metode apa? Strateginya apa? Nah, ini nanti kemudian kita masukkan di silabus. Selanjutnya yakni merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Jadi tujuan dari pembelajarannya ini apa? Misalnya siswa peserta didik mampu melafalkan teks sederhana dari ta'aruf seperti itu. Kemudian menentukan jenis penilaian. Alat evaluasinya ini apa? Kemudian waktu penilaiannya ini kapan? Penilaiannya ini dilakukan oleh siapa? Nah, ini harus ada dalam silabus, dimasukkan ini. Kemudian menentukan alokasi waktu. Nah, waktu belajarnya itu berapa? 60 menit, 90 menit, 120 menit. Nah, ini nanti tergantung kebijakan dari sekolah masing-masing. Kemudian menentukan sumber belajar. Sumber belajarnya ini dari mana? Pertama dari buku, kedua dari kamus bisa, ketiga internet, keempat dari jurnal enggak ya? Kemudian dari sumber-sumber yang lain. Nah, untuk contohnya, contoh silabus ya yang sudah dikembangkan. Nah, baik ya, untuk contoh silabus yang sudah dikembangkan, kita lihat di sini ya, ini ada silabus Bahasa Arab SMP IT Masjid Syuhada Yogyakarta pada tahun ajaran 2015-2016. Ini masih menggunakan KTSP ketika itu. Yang pertama yakni istima atau mendengarkan.
dengan tema ta'aruf. Kompetensi dasarnya yakni mengidentifikasi bunyi huruf hijaiyah dan ujaran, baik berupa kata, frasa, atau kalimat tentang ta'aruf atau perkenalan. Kemudian materi pembelajarannya yakni melafalkan huruf hijaiyah, mulai dari a, ba, ta, saja. Kemudian kegiatan pembelajarannya. Nah ini ya, jadi ini loh, SK dan KD ini biasanya itu sudah ditetapkan. Kemudian untuk materinya ini kita kembangkan sendiri. Kegiatan pembelajarannya ini kita kembangkan sendiri. Misalnya mendengarkan pelafalan huruf hijaiyah. Guru memberikan stimulus ya. Kemudian misalnya membacakan huruf hijaiyah dengan benar. Kemudian untuk indikatornya, indikator ini melafalkan huruf hijaiyah dengan benar, melafalkan mengulang kembali kata. Ini juga dikembangkan sendiri oleh sekolah. Untuk penilaian ini juga dikembangkan sendiri ya. Tekniknya apa? Pengamatan. Bentuk instrumennya non-tes. Contoh instrumen, melakukan penilaian melalui keseriusan dan respon peserta didik. Alokasi waktunya berapa? 2 JP atau 2 kali 40 menit. 80 menit. Sumber belajarnya dari buku paket. Perangkat pembelajaran dari kamus bisa. Pendidikan karakternya, rasa syukur, kerjasama, tanggung jawab, dan ingin tahu. Nah ini di sini untuk SK ya dan KD ini biasanya sudah ditetapkan. Selanjutnya mulai dari tabel kedua ini pengembangan dari sekolah sendiri. Asy'uru kadalik, untuk lebih lengkapnya pengembangan silabus ini bisa kita diskusikan di WA group. Qad intaham ini, syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.